Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Tisaro. Saya salah satu dosen tetap program studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mayasari Bakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran untuk unit kerja PDD UKT-PT unsur pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya paparkan adalah mata kuliah rekayasa perangkat lunak analisis kebutuhan dengan bobot 2 SKS pada semester 3 semester ganjil. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib rumpun MKB atau mata kuliah keahlian berkarya pada program studi teknik informatika yang menjadi fondasi utama dalam tahapan rekayasa perangkat lunak. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang secara sistematis dengan menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, di mana strateginya berfokus pada pencapaian 5 CPMK dan 8 sub CPMK. Materi disampaikan menggunakan pendekatan case-based learning dan project-based learning. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori analisis kebutuhan, tetapi juga dibimbing menganalisis studi kasus nyata berbasis smart system khususnya dengan menggunakan standar dokumen IEEE 830 untuk mendokumentasikan dokumen SRS-nya. Untuk yang kedua yaitu adalah interaksi, di mana interaksi pembelajaran ini dibangun dua arah secara sinkronus dan asinkronus. Untuk yang sinkronus ini dilakukan di dalam diskusi kelas seperti bagaimana melakukan studi kasus baik itu kelompok ataupun praktikum ya seperti itu. Kemudian kalau untuk secara asinkronus itu dilakukan melalui LMS dengan portal simak.mayasaribakti.ac.id untuk berinteraksi bagaimana berdiskusi dengan forum, mengunduh materi, serta berkonsultasi proyeknya. Yang ketiga adalah asesmen atau penilaian transparan yang dilakukan. Ini skemanya dilakukan secara komprehensif, terukur, transparan melalui rubrik analitik yang dibuat di LMS. Bahwasanya penilaian mencakup kuis konsep 10%, tugas individu dan kelompok 20%, project milestone-nya 30%, UTS 20%, serta final project defense atau dokumen SMS-nya sebanyak 20%. Rekaman pembelajaran kali ini saya menyajikan proses perkuliahan pada pertemuan ke-9 dengan kemampuan akhir yang diharapkan yaitu sub CPMK 7. Mahasiswa mampu membuat model kebutuhan fungsional menggunakan use case diagram dan menyusun user story sesuai dengan standar dengan membuat penilaian pada pertemuan ini sebesar 8% yang terintegrasi pada project milestone 1. Berikut salah satu proses materi interaktif pada pertemuan ke-9 pada mata kuliah FL analisis kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa mulai pembelajaran kali ini kita akan melakukan berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dalam pembelajaran ini teman-teman dibukakan pengetahuannya, kemudian diperluas lagi wawasannya. Oke, baik, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, saya akan mengecek dulu absensi. Apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Oke, Ibu akan recall pertemuan sebelumnya. Oke, pertemuan sebelum UTS tentang apa? Ada yang bisa jawab? Izin Bu, Ya, boleh. cara menetapkan prioritas kebutuhan menggunakan metode Moskow. Oke, keren, tepuk tangan. Oke, saya ingin recall kembali fitur-fitur
Saya Bu. Ya, boleh silakan. Metode Moskow itu ada isinya ada 4. Yang pertama ada must have, yang kedua ada soul have, yang ketiga ada cold have, yang keempat ada want have. Yes, oke. Saya ingin satu kali lagi menjawab materi sebelumnya. Oke. Adakah yang masih ingat mengenai tentang kategori fitur must have dan soul have? Saya Bu. Oke, silakan. Kalau must have itu fitur yang harus ada, tetapi jika dia tidak dikerjakan maka sistem tidak akan berjalan. Sedangkan soul have itu wajib ada juga, tetapi kalau tidak dikerjakan sistem masih bisa berjalan. Yes, mantap. Berarti pertemuan ke-7 itu sudah teman-teman kuasai ya. Kita hari ini adalah pertemuan ke-9, di mana pertemuan 9 ini yang awalnya teman-teman membuat sebuah konsep, kemudian mentransportasikan ke dalam visual, yaitu dalam bentuk pemodelan user story dan use case diagram. Kita akan membahas mengenai tentang pemodelan UML, ya. Oke, pertama kali apa yang teman-teman lihat? Kalau diperhatikan pada gambar di sini, teman-teman melihat apa? Rumah. Oke. Apakah ada pertanyaan di dalam atau kaitkan dianalogikan dengan pertemuan 9 yang tadi? Apa teman-teman lihat rumah ini adalah desain rumahnya? Sebelumnya, apakah ada perencanaan terlebih dahulu? Ada. Apa yang direncanakan sebelum membuat desain ini? Struktur rumahnya. Oke, kemudian siapa lagi? Apa lagi? Biaya. Kemudian apa lagi? Desain rumah. Kebutuhan, betul. Kebutuhan rumahnya, jumlah kamarnya, toiletnya ada di mana, ya kan? Kemudian apakah ada garasi, pintunya berapa, ya kan? Nah, kemudian di dalam sebuah desain awal ini ada namanya proses analisis kebutuhan, di mana tadi sudah melakukan proses dengan metode Moskow, ya. Kemudian kaitkan dengan pertemuan 9 ini, di mana tujuan dalam pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu membuat model kebutuhan fungsional, ya, yaitu use case dengan kualitas yang baik dan menciptakan spesifikasi non fungsional relevan atau NPR yang terukur. Teman-teman nanti bisa bagaimana menyusun sebuah user story, mengidentifikasi aktor, membuat use case diagram, menyusun skenario diagram, seperti itu ya. Oke, sekarang saya tanya, apa itu UML? Ada yang tahu? Ya, boleh, silakan. UML itu singkatan dari Unified Modeling Language. Jadi dia itu untuk membuat desain kebutuhannya menjadi mudah dibaca gitu. Oke, bagus. Pertanyaan. Terima kasih tadi. Fungsinya yaitu dia sebagai alat utama untuk visualisasi, untuk menspesifikasikan, dan untuk menciptakan dokumentasi yang mudah dipahami oleh stakeholder teknis maupun tim developernya. Oke. Peranannya apa? Peranan UML di fase analisis kebutuhan yaitu ada beberapa fase ya, di mana UML ini ada sebagai penerjemah, kemudian UML itu adalah kebutuhan yang tekstual, kemudian diagram yang paling penting dalam fase ini adalah diagram perilaku atau behavior diagram. Adapun konsep dari user historisnya yaitu di sini berfungsi sebagai fondasi kebutuhan fungsional karena ditulis dari sudut pandang aktor. Ya, di mana di sini mulai mendefinisikan user historisnya, ya, kemudian tujuannya untuk apa, seperti itu ya. Kemudian adapun format dari standar user story itu adalah terbagi tiga, yaitu aktor, tujuan,
dan nilai bisnis, ya, atau mengapa aktor menginginkan fungsi tersebut, ya, seperti itu. Ini jika ingin mengukur standar user story-nya itu bisa menggunakan kualitas user story, yaitu kriteria INPES. Apa saja kriteria INPES itu? Singkatan ya, I itu apa? Yang itu apa? V-nya itu? E-nya itu? S-nya itu? P-nya? Nah, di dalam kualitas user story ini ada yang harus ada di dalam pembuatan kriteria-kriteria dari user story-nya, ya, seperti itu. Contohnya bagaimana? Di sini saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman seperti contoh kasus sederhana ini, yaitu tentang lampu pintar. Di sini kita mendefinisikan ID-nya. ID-nya sebagai aktor itu adalah pengguna rumah, ya. Kemudian ada sistem sensor gerak, ada pengguna rumah. Itu diberikan ID masing-masing aktornya. Kemudian fungsinya apa? Nah, ingin menghidupkan dan mematikan lampu dari aplikasi mobile, ya. Kemudian apalagi aktor yang kedua, sistem sensor gerak. Tujuannya, fungsinya apa? Untuk menyalakan lampu otomatis, ya. Menyalakan saat mendeteksi gerakan. Kemudian pengguna rumah mengatur jadwal lampunya mati pada jam berapa. Seperti itu, ya. Nilai bisnisnya apa? Alasannya di dalam alasan yang pertama itu tidak perlu berjalan ke saklar, ya, saat sudah di tempat tidur. Kemudian sistem sensor geraknya agar pengunjung merasa aman saat memasuki ruang gelap. Ya, pernah lihat ya? Lampu sekarang sudah otomatis dan sudah dijual bebas ya di platform-platform online seperti itu. Jadi kadang wah, kok bisa mati sendiri, kok bisa nyala sendiri, ada apa ya? Kadang sekarang kayak gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep identifikasi aktor, di mana aktor itu terbagi 3, ada primer, sekunder, eksternal. Kita kategorikan di mana kapan pengguna aktor manusia itu, ya. Jadi kalau untuk aktor manusia dan primer itu yaitu dia yang menggunakan secara langsung pada sistemnya, ya. Contohnya kalau di kasus para ini adalah mahasiswa, dosen, admin, tapir, petugas keamanan, itu adalah aktor primer. Aktor primer itu adalah aktor yang secara langsung pada sistem. Apa itu aktor manusia yang kedua? Yaitu sekunder. Apa itu sekunder? Yang tidak langsung pada sistem. Contohnya admin IT, manajer keuangan. Ya. Jadi ini yang ditugaskan untuk mendukung atau memelihara pada sistem tersebut. Kemudian aktor yang ketiga yaitu aktor eksternal. Di mana eksternal itu apa? Seperti hardware-nya, database-nya, ya. Nah, seperti sensor parkir, sistem pembayaran kampus, database akademik, seperti itu, ya. Ini adalah bagaimana teman-teman untuk mengkategorikan identifikasi aktor berdasarkan primer, sekunder, dan eksternal. Paham sampai sini? Ya, ada yang tanyakan? Tidak ada? Ya, lanjut, ya. Bagaimana mengidentifikasi use case? Dari yang tadi, teman-teman kan sudah melakukan pembuatan identifikasi aktor. Sekarang kita lanjut kepada identifikasi use case. Langkahnya adalah pertama, teman-teman lakukan menganalisis aktornya terlebih dahulu. Ya, pertanyaan kuncinya, tujuan utama dari aktor ini apa? Bisa mengidentifikasi apa? Contohnya tentang smart park, ya, tentang smart park. Tujuannya adalah masuk dan parkir. Ya, berarti tujuan admin yaitu parkir adalah mengelola data. Ya, itu adalah use case. Kemudian bagaimana langkah yang kedua adalah mengubah user story, di mana ubah frasa tujuan fungsi itu menjadi kata kerja aktif, diikuti dengan kata benda. Contoh, saya ingin melihat kesediaan swab, cek kesediaan swab. Kemudian uji konsistensinya, apakah use case ini memberikan hasil yang bernilai bagi aktor
apakah use case dapat diselesaikan dalam rangkaian aksi? Nah, nanti teman-teman pertanyaan itu dibuat di dalam tabel ya, di mana use case-nya itu mencatat apa saja yang dilakukan. Kita akan coba mempraktekkan bagaimana teman-teman membuat sebuah use case. Ada yang tahu aplikasi UML itu apa saja? Ya, kemudian apa lagi? Ya, kemudian apa lagi? Visio. Kemudian apa lagi? Oke, bisa pakai Star UML juga ya. Tapi ibu akan mencoba memperlihatkan menggunakan Drive.io, di mana Drive.io ini mudah untuk digunakan ya. Itu bisa menggunakan browser, kemudian teman-teman tinggal ketikkan Drive.io akan muncul. Ini adalah tampilan dari Drive.io. Di sini Drive.io itu ada yang namanya UML ya. Nah, di sini simbol-simbol dari UML. Karena UML itu banyak, mulai dari use case diagram, activity diagram, square diagram, dan lain-lain ya. Kita fokus kepada use case terlebih dahulu. Oke, di use case yang tadi yang sudah dipaparkan itu mengenai tentang aktor dan aktivitasnya. Oke, coba mengilustrasikan menggunakan Drive.io dalam pembuatan use case. Oke, perhatikan dulu di dalam pembuatan ini kita buat dulu apa? Scope-nya ya. Scope dari sistemnya. Nah, ini pembatas antara aktor dengan aktivitasnya. Ya. Oke, aktor ini akan kasusnya apa? Jual beli. Oke, jual beli e-commerce berarti ya. E-commerce. Oke, aktor yang terdapat dalam sistemnya apa? Pelanggan. Bagaimana simbol aktor? Orang ya, itu manusia. Ya. Oke. Kemudian apa lagi use case-nya? Aktivitasnya apa? Memesan. Menggunakan apa? Oke. Apa? Pemesanan berarti ya? Memesan. Memesan barang. Oke. Hubungan aktor dengan use case-nya apa? Garis apa? Garis lurus. Apakah ada panahnya atau tidak? Good. Oke. Kemudian kita akan memperhatikan penggunaan include dan extend. Ada yang pernah membaca sebelum pembelajaran ini kan saya sudah mengupload di LMS untuk materi ini. Oke, ada simbol-simbol dalam use case. Ada yang tahu include dan extend itu apa? Oke, silakan. Kalau include yang saya tahu itu harus dilewati. Nah, kalau sedangkan extend harus dilakukan maksudnya. Sedangkan extend itu nggak harus dilakukan. Oke, optional. Oke, berarti di dalam use case ini adakah include-nya? Ada. Apa itu include-nya? Melakukan di mana use case-nya? Contohnya di sini ya. Oke, melakukan pembayaran. Oke. Bagaimana garisnya dari use case ke sini ke bagian dari use case? Garis putus. Garis putus-putusnya ke mana? Oke. Kanan ya. Kemudian nanti dituliskan di sini include. Kemudian kalau untuk ilustrasi extend. Saya Bu, Gimana? ada pilih voucher. Oke, bisa menambahkan use case voucher karena voucher itu bisa ada atau tidak. Itu adalah opsional. Di mana menghubungkannya? Dari use case-nya ke mana? Dari use case pilih voucher ke use case awal. Good, pintar. Oke, berarti sudah paham dalam pembuatan use case. Kita lanjut ke materi selanjutnya.
skenario dari diagramnya. Nah, di sini dari tadi yang sudah kita buat use case-nya, dibuatkanlah skenario-nya. Di mana skenario itu ada beberapa elemen. Ya, elemen use case-nya ini apa, tujuannya apa, aktornya siapa, flow of event-nya apa, alternatif skenario-nya bagaimana, precondition-nya bagaimana, sama post-condition-nya bagaimana. Ini adalah tabel dalam menggunakan skenario diagram. Jadi dari yang tadi diceritakan si aktornya itu menggunakan konsep skenario diagram. Paham sampai sini? Ada ditanyakan? Tidak. Kita lanjut. Setelah kita membuat sebuah konsep berbasis visual, kita akan menentukan bagaimana kebutuhan fungsional rekrutmennya. Oke, ada yang tahu fungsional rekrutmen itu apa? Oke, gimana San? Kebutuhan atau fungsi yang memang harus ada untuk menunjang keberjalanan sistemnya. Seperti tadi, kalau misalkan kebutuhan fungsional ini masuk kepada must have. Iya. Oke, good. Oke, jadi fungsional itu adalah bagaimana sistem itu jadi mendefinisikan interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Ya, lepas dari bagaimana sistem itu diimplementasikan. Bagaimana membuat tabel kebutuhan fungsionalnya? Yang pertama tetap harus ada ID-nya, ya, kemudian nama fungsinya apa, deskripsi singkatnya bagaimana, use case yang terkaitnya apa saja, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke fungsional non-recruitment. Ada yang tahu? Oke, boleh, silakan. Fungsional non-recruitment itu kayak kebutuhan non fungsional. Jadi kebutuhan yang buat menambah kayak performa, terus keamanan data atau yang sebagainya. Oke, good. Jadi ada beberapa yang mengategorikan fungsional recruitment ini, yaitu terkait usability, reliability, performa, sama support stability. Oke. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ada. Kalau untuk mengukur performa, teman-teman pasti pernah mengetahui mengenai waktu tunggu respon. Ya, di mana itu adalah diatur di MFN. Berapa detik responnya sehingga bisa memunculkan aksi. Nah, itu dikategorikan dengan performa. Dan kalau ingin terukur berarti teman-teman harus ada namanya per sekian detik dan lain, ya, dan lain. Jadi jangan sampai respon dari sistemnya itu menunggu lama. Seperti itu ya. Kemudian kalau untuk availability, apa itu availability? Di mana sistem backend pendaftaran dan autentifikasi parkirnya, ya, apakah ada kemudahan untuk yang amandemen atau tidak? Contohnya yang pelanggan parkirnya, contoh yang bekerja di dalam gedung itu, kan nggak mungkin bayar setiap hari, ya kan? Pasti ada fasilitas amandemen, ya, yang dibayar per bulan, seperti itu. Apakah ada fasilitas itu? Atau bagaimana, ya, seperti itu. Kemudian ada usability. Ya, usability itu apa? Berarti apa? Kemudahan, ya, kemudahan dalam pengoperasiannya, ya, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai ketika menggunakan sistem itu kita perlu banyak sekali mempelajari dari sistemnya. Ya, kayak ini kok gimana sih tombolnya? Kok biasanya tombolnya dari sini, kan biasanya di sini kamu merubah di atas sebetulnya. Nah, berarti kan itu terkait dengan interaksi manusia dan komputer atau terkait dengan kedisiplinan dari IMK tersebut. Oke, kemudian security itu sangat penting dalam MFTR ini, karena kalau teman-teman tidak menerapkan security dalam sebuah sistem, ya otomatis karena data itu adalah emas. Kalau diilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada yang mengambil emas Anda, bagaimana? Marah? Ya kan? Lapor polisi? Nah, seperti itu. Ya, di dalam sebuah data, di dalam sebuah
pengumpulan data di dalam program studi teknik informatika ini, khususnya data itu adalah tanaman emas, jadi bisa dijadikan sumber informasi berbagai sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi keamanan sangat penting bagi siswa ya. Oke, sebelum menutup pertemuan kali ini, saya akan memastikan teman-teman memahami materi yang tadi disampaikan. Oke, materi ini saya akan membuat sebuah tugas yang disebut dengan project milestone yang ke-1, di mana tugas ini dibuat per kelompok. Nanti teman-teman bagi perannya. Yang pertama bagi bagi perannya sebagai writer, designer, dan spesialis. Kemudian fokus dari writer ini apa? Dia fokusnya itu teman-teman menyusun 10 daftar user story lengkap dengan kriterianya. Kemudian untuk desainer fokusnya kepada bagaimana menggambarkan use case-nya di dalam UML tools-nya. Kemudian nanti spesialisnya fokus kepada bagaimana menyusun rinci, deskripsi rinci use case skenario-nya. Ya, seperti. Kemudian bagaimana menentukan metrik fungsional dan non fungsional rekrutmennya. Oke, ini sudah saya format laporan proyek dan rubrik penilaiannya sudah bisa teman-teman unduh di LMS simak.mayasarikapi.ac.id. Silakan nanti teman-teman akses. Sebelum saya tutup pertemuan hari ini, saya akan merefleksikan dulu pertemuan hari ini. Apa itu refleksi? Merenung. Oke, kita akan merenung terlebih dahulu. Dari pertemuan ini, teman-teman, apa yang menjadi fokus dari materi ini? Ada yang tahu? Apa lagi? Oke, gimana? Belajar tentang cara mencari kebutuhan untuk membuat sistem. Oke, good. Kemudian apalagi merefleksikan diri dari materi ini, apa yang teman-teman dapatkan pada pembelajaran hari ini? Boleh. Sebelum kita membuat sebuah sistem atau yang lainnya, kita harus merancang terlebih dahulu supaya dalam membuat sistemnya tidak terjadi kesalahan yang fatal. Oke, good. Saya pengen mendengar suara perempuan. Oke, apa yang teman-teman dapatkan dari materi hari ini? Saya Bu, Oke, boleh. saya mendapatkan dari pembelajaran kali ini yaitu cara membuat use case diagram, di mana untuk simbol aktor itu menggunakan gambar seperti orang, kerangka manusia. Terus untuk aktivitasnya itu menggunakan simbol oval, dan untuk penghubung dari aktor ke aktivitasnya itu menggunakan garis lurus. Nah, di sana juga ada include dan juga extend. Kalau include dan extend itu menggunakan garis putus-putus menggunakan panah. Oke, good. Berarti mudah-mudahan pertemuan hari ini teman-teman bisa mempraktekkan langsung secara kelompok konsep mulai dari awal sampai dengan akhir dengan format dan rubrik yang sudah ada di dalam LMS. Oke, silakan nanti cek LMS-nya dikumpulkan minggu depan. Oke, ada lagi yang perlu didiskusikan? Cukup? Oke, kalau cukup saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi pada pertemuan hari ini. Sangat luar biasa sekali teman-teman sudah mampu melakukan atau menyusun sebuah user story dan diagram use case-nya. Oke, baik. Kita ketemu lagi di pertemuan 10. Kita akan membahas bagaimana menyusun dokumen XLS. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada